Saya bilang kan, saya bilang siapa saja yang melihat suami saya, semua orang bawaannya ingin memberikan bisnis, proyek yang besar, aku bilang gitu ya, proyek yang besar, bisnis yang besar kayak gitu. Bu, suami saya kecapean bu, apa yang bilang ini Han? Katanya jangan ngomong proyek, capek bu. Salah ngomong harusnya ngasih duit ya bu ya, ngasih duit. Saya ngomongnya proyek, jadi banyak proyek jadinya capek. Karena lu capek di proyek, ganti deh jangan proyek, katanya gitu. Ucapan adalah doa. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ketemu Kang Bayosinya ketiga, pertama kita di Lamoda. Iya. Bertiga ya. Di Lamoda kita ketemu bertiga. Iya. Berempat. Ya, berempat. Kedua kita ketemu di bioskop. Iya, sinema Eon dia. Eon Mall kita ketemu. Ini baru yang ketemu ketiga. Jadi ini cerita emang langsung kita nggak ada yang di settingan, nggak ada. Jadi datang ke sini itu saya umroh bu. Jadi sebelum umroh saya pengen ketemu Pak Haji gitu. Nah, umroh kan tanggal 5, tanggal 1 saya ketemu Pak Haji. Berterima kasih maksudnya dengan ilmunya. tapi kan ilmunya berguna juga di Mekah dan Madinah. Nanti Iya, ceritain dahsyatnya ilmu RDA di Mekah dan Madinah, iya, tidak ada di negeri lain. Iya, Nanti habis ini. Ayo sini baju maju, sini. Ayo terbang. Lompat. Ini ilmu RDAY dipraktekin di Mekah, di Madinah. Ini luar biasa. Sini duduk sini depan. Ini luar biasa. Tapi ini dulu cerita yang suami ya. Suami saya pemabuk bu, minum alkohol ya. Maksudnya orang sana kan maksudnya kalau di ini pasti ada sebelum rumahnya. Nah, gimana caranya saya maksudnya suami saya dia stop lah ya. Saya sempat separate sama dia. Apa? Pisah. Oh, iya. Karena mau bukan Pak Haji. Ya saya punya anak perempuan juga, maksudnya makan gitu, maksudnya saya nyaman gitu ya. Nah, udah gitu kalau mau mabuk-mabukan kan swearing kayak gitu ya bu. Dia nggak ngerti swearing bahasa Jawa Barat apa tuh swearing? Ngomel gitu, ngomong kasar, saya biasa. Iya nggak? Saya biasa. Sempet kisah tadi saya bilang sama kakak saya nih di Narwi ada beda sabab lah. Saya di Belmore, dia di Narwi. Sama-sama di Sydney. Iya, sama-sama di Sydney. Satu iya. di satu sama. Jadi minum-minuman terus. Nah, setelah kenal dengan ilmunya Pak Haji, tiap hari saya selangkapin. Udah gitu saya bilang nurut, manut, katut, patuh, tunduk ke saya, ya. Dan semua uang rezeki yang Allah berikan untuk suami saya dikasih maksudnya ke saya atas inisiatif sendiri dan kemauan sendiri. Udah gitu, ya. Dari situ Ucapan adalah doa atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi kita malu bu minta ke suami. Papa, jadi ada kata-kata nurut, manut, katut, tunduk sama saya. Semua uang-uangnya suami pindah ke rekening saya atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Jadi lu gak pada ngemis ke suami, enggak, ujungnya emang iya. Iya, setuju. Lanjut. Nah, setelah diselangkamin, stop bu, nggak minum lagi. Udah gitu nurut gitu ya maksudnya. Dulu sampai dulu kan kalau nyelangkamin kan maksudnya ngumpet-ngumpet bu. Sekarang enggak, saya depan dia terus malah dia malah nanya. Dia suka nanya, kenapa kamu nggak doain saya pakai selangkangan kamu? Why you not praying for me? Katanya. Oh iya, jadi depan aja saya selangkanin. Nah, salahnya saya kemarin juga. Saya bilang kan, saya bilang siapa saja yang melihat suami saya, semua orang bawaannya ingin memberikan bisnis, proyek yang besar, aku bilang gitu ya, proyek yang besar, bisnis yang besar kayak gitu. Bu, suami saya kecapean bu, apa yang bilang ini Han? Katanya jangan ngomong proyek, capek bu. Salah ngomong harusnya ngasih duit ya bu ya, ngasih duit. Saya ngomongnya proyek, jadi banyak proyek jadinya capek. Karena lu capek di proyek, ganti deh jangan proyek, katanya gitu. Ucapan adalah doa. Ya, luar biasa. Ucapan adalah doa. Udah waktu itu pernah Pak Haji mau jual itu ya, dia kan sebenarnya kan ini Pak Haji koleksi mobil gitu ya. Apa? Koleksi mobil-mobil gitu iya. ya, maksudnya motor gitu ya Pak Haji. Karena dia kata ini yang mau dijual, maunya orang tuh kan dia simpen ya di kayak di eBay, kayak di ada marketplace kayak gitu ya Pak. Orang tuh nawarnya murah mulu Pak Haji. Saya apain Pak Haji?
Cangcut, Pak Haji. Cangcut. Apa sih cangcut, tahu kan? Cangcut direndam, ya. Cangcut direndam. Nah, cangcut direndam nih. Nah, pagi-pagi saya tweet tuh apa di sama cangcut kita ini saya bilang ini laku terjual tanpa nawar, tanpa ribet sesuai dengan keinginan saya ya. Nah, itu saya kasih contoh aja jangan ini ya Pak Haji. Misalkan nih, dia maunya 1 juta, tapi dibayarnya 2 malah 3 juta. Dia mau tahu? Wow. Contoh aja, maksudnya jadi harganya itu berlipat gitu, makanya dia bingung, kok bisa katanya? Dia bilang katanya gini, pudu katanya. Dia bilang sama saya katanya saya itu pudu karena apa? Kok pudu? Artinya apa? Pudu tuh kayak bisnis kan orang saling makan nggak percaya kan gitu. Kenapa katanya kamu terus? Kayaknya kamu pudu deh katanya. Wah, luar biasa. Berapa kali itu mobil, motor, lebih itu, lebih 4 ya. Jadi makanya dia ngomong kan, nah dari situ dia percaya aja, alhamdulillah dia percaya kan sama Allah juga. Nah, ilmunya ini dari Mbak Yosi dari Australia bisa dipraktikin buat agen properti, buat jual beli mobil, buat jual beli rumah. Yang nggak boleh buat jual beli suami. Ya, jangan dibanding suaminya ya, pakai itu ya. Jadi suami saya sampai sekarang pokoknya nurut. Baru nggak ya, pada tahu baru nggak. Masa ngomong suaminya baru 2 detik baru nggak. Baru suami. Baik aja bagaimana udah turut Haji, alhamdulillah. Nah, jadi kalau dalamnya tuh direndam berapa tahun tuh? Dari Malam. direndam, nah udah direndam lalu dicabik-cabik itu, Ya. langsung dilap-lap. Iya. Terjual sesuai dengan keinginan saya, tanpa nawar, tanpa ribet. Benar. Jadi bukan pakai kanebo. Kalau kanebo nyerap air, kalau ini nyerap harga. Beda kan? Nah, Yang anehnya pembeli itu datang nggak ada nyoba, enggak dia langsung bayar, langsung pergi. Aneh kan? tuh kan lo? Wow. Buat punya anak gadis yang belum nikah, yang belum naik ke pelaminan, yang belum ada jodohnya, kita punya suhu baru, kita punya kiai baru. Apa tuh? Mandinya pakai celana dalam. Ji, mama gue kan di kampung, gue adanya di Bekasi, gue tinggal sendiri kos. Gimana supaya gue cepat nikah, ketemu jodohnya hari ini? Nah, mumpung masih ada suhunya, mbaknya boleh mandi di pemandian Kerbo bawah. Tuh kan lo? Itu juga nih kita jadi suhu kita. Jadi ya, jadi kalau kita punya anak gadis belum nikah di usia 25, 26, 27, 28, mobil aja laku, masa anak kita nggak laku? Nah, coba kita mandiin pakai ilmunya Mbak Yosi, yang mandiin pakai rendaman celana dalam. Ji, kalau mama gue di kampung, di Jawa, di Klaten, di Jogja, di Temanggung, gue gadis Ji, gue masih ada di Bekasi, gue lagi di kos kontrak, gue pakai celana dalam siapa Ji? Pakai celana dalam sendiri juga manjur, yang penting celana dalam gitu. Pakai rendam, mandi, gosok muka dari jumpa ujung kaki tiap hari. Lakukan, kalau nggak laku nggak mungkin kan, mobil aja laku, masa kalah? Iya. Ya kan, betul? Nah, setuju gak nih teman-teman? Kalau punya anak bujangan, kalau punya anak gadis, kalau kita sendiri, Ji, kalau gue sendirian Ji, gue pengen nikah lagi. Saya bilang jangan dulu, ya, jangan dulu, jangan dulu. Pokoknya yang punya anak gadis, punya anak bujangan, yang tidur sendiri, paksain, seperti Mbak Yosi. Lanjut. Nah yang selanjutnya yang ini Pak Haji, anak saya. Oh iya. Ya, anak saya kan Laki perempuan? Ya. Ya, dia kan punya, maksudnya pacar ya Pak Haji, orang Serbia Pak Haji. Orang Serbia. Ya, dia orang Serbia. Saya kurang setuju Pak Haji. Maksudnya orangnya agak kasar gitu Pak Haji ya. Ya. Maksudnya jauh juga lagi ya maksudnya. Nah, anak saya tuh kayak bucin banget gitu Pak Haji. Bahasa Indonesia apa tuh bucin? Bucin banget maksudnya. Oh, bucin. Gitu maksudnya. Oh, senang. Malah dia jadi suka berantem gitu. Sebenarnya maksudnya jangan sama itu gitu, maksudnya jangan juga nggak kasar Bu. Kalau misalkan orang kasar kan kasar. Itu maksudnya tuh. Saya bilang jangan sama itu lah Neng. Malah marah. Maksudnya tuh enggak, aku pengennya sama ini, malah dari Serbia mau datang ke Australia. Dia tuh mau datang ya maksudnya. Nah, udah gitu saya ngomong ke Pak Haji, gimana ini? Saya nggak kurang setuju dengan orang ini, maksudnya saya maunya anak saya tuh sama yang seinilah, maksudnya dia deket juga. Kalau dari saya itu pusing Bu, urus nanti permanen residennya, apanya, izin tinggalnya pusing gitu ya, maksudnya.
saya maunya yang deket aja, maksudnya di Australia aja gitu, maksudnya saya ngomong ke Pak Haji, kata Pak Haji katanya udah sedekahin aja atas nama anak. Nah saya sedekahin, udah itu untungnya dia punya foto pacarnya kan. Nah aku senang kali Bu. Gimana nyelakainnya? Fotonya gimana? Foto ada foto pacarnya tuh Pak Haji. Kalau misalkan dia kan dia anak aku kan ini Pak Haji kerjanya guru TK ya maksudnya. Nah kalau dia kerja, nah fotonya aku ini ritualin Pak Haji. Kalau misalkan kerja, aku selangkannya putus, aku bilang putus, putus tuh. Iya, ijab dulu. Coba ulangi lagi. Simak sayang, simak. Coba simak. Ijab dulu jangan lupa ibu ya, ijab dulu. Gimana ijabnya? Di detailin Mbak, coba gimana? Ijabnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya, amin. Ya anak-anak yatim RDI Kandang B pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto, alhamdulillah yang bernama Muhammad bin Bulan, namanya Muhammad kan? Ya. Yang bernama Muhammad bin Bulan putus secepatnya. Kamu tahu ya Pak Haji, putus kan? Langsung Pak Haji. Udah gitu saya ngomong ke anak juga, Neng, kayaknya kamu nikahnya bukan sama itu. Tahu sekarang pasti kamu nikah. Malah berantem. Padahal mama so tahu katanya nikah emang gampang mah katanya. Aku mau maunya sama ini katanya. Enggak, kamu nikahnya deket deket tahun ini juga gitu ya. Udah percaya kan? Ya udah percaya. Soal angin tiap hari doang, soal angin tiap hari. Bener putus. Udah gitu dapat jodohnya di Australia juga. Taruh Bu, taruh. Ya maksudnya taruh ketemu langsung minta kawin. Jadi nggak mau pacaran tuh si pacarnya tuh pengen langsung nikah aja gitu. Dia bilang. Jadi langsung nikah. Emang rencananya Pak nikah tuh kan Februari. Karena kan omongan adalah doa. Saya bilang tahun ini nikah. Bener kemarin November nikahnya. November nikah akan nikah. Nah Februari itu resepsi nanti di function di gedung ya Pak. Nah gitu jadinya. Bener tahun ini emang sebenarnya udah direncanain itu Februari akad sama resepsi ya. Tapi Di Australia. Nah, beda jadinya Pak Haji, kan saya ngomongnya tahun ini. Iya. Tahun ini nikah. Bener. Jadi si itu calon suaminya bilang gini, "Ma, kita kan mau umroh, katanya mendingan kita akad nikahnya early aja. Karena kan Sarah, anak saya namanya Sarah ya, kan diajak kemarin nanti jadi fitnah orang. Mendingan nikah aja dulu," katanya. Jadi bisa kan maksudnya umroh bareng gitu. Biarin akad nikah mah Februari aja nggak apa-apa. Nah, Pak, saya tuh itu pas nulis tuh ya. Kayak nulis Pak, saya bilang gini, tahun ini anak saya menikah, semua biaya ditanggung oleh pihak lelaki. Bener, lelaki yang tepuk tangan dong. Wow. Kita dulu ya di sini saya tulis, saya afirmasi sama suka nulis juga, journaling ya, maksudnya nulis lah, biasa gitu, nulis alhamdulillah atas ridhonya Allah gitu ya. Tahun ini anak saya menikah, saya bilang tahun ini menikah dengan lelaki yang soleh, jujur, setia, baik hati, saya bilang dekat. Maksudnya di Australia juga ya, maksudnya dekat. Udah gitu semua ditanggung oleh pihak lelaki. Bener, ditanggung sama pihak lelaki. Teman-teman dong. Berarti ucapan adalah doa. Ucapan adalah doa. Iya, itu alhamdulillah. Jadi nikah tuh tahun ini nih Bayangin nih Bapak, bayangin ya. Yang dipraktekin ilmunya Indonesia, nikahnya di Australia, ya kan? Wow, kan ini luar biasa. Kenapa Bapak dan Ibu yang di Indonesia praktek di Indonesia, terkabulnya di Indonesia, nanti pada saat cair jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Foto pacarnya sama anaknya Bu, sama anaknya juga ya diselangkaninya sama anaknya. Karena maksudnya, "Mau ngapain sih ini? Boleh doa, mama lagi doa." Selangkangan. Ilmu kearifan lokal Bu, ini ilmu nenek kita, simbah kita, buyut kita dulu, tapi sekarang yang meraktekin cucunya. Mungkin orang tua kita nggak meraktekin, nggak apa-apa, ini kan kita lagi eksplor lagi. Sayang Bu kalau nggak dibangun lagi. Coba bayangin Bu, mengalihkan jodoh harus berdebat sama anak kita yang hamil, para istri kita yang lahirin. Kenapa udah gede kita harus berdebat sama dia? Saya dulu udah pernah pesan, inget gak Ibu di YouTube? Nama anak saya namanya Vida, dulu kalau kamu nggak nurut, dukun bertindak. Kalau sekarang Pak, kita aja, tadinya kan mampu dokter, terus sekarang canggih. Iya. Jadi nomor satu, walaupun ibu diomongin sama saudara kandung, ilmu apaan sih itu? Ih, jorok. Ilmu apaan sih itu? Ih. Udah biarin deh, orang ini juga nggak modal, nggak pakai mahar, adanya di sekitar kita, murah meriah.
apa aja bisa dan semuanya punya, kecuali kalau ibu mesti nyari beli tupal jin di Tanah Abang, udah nyarinya jauh, macet, beli ini kan gak beli, ada di selatan kita, bisa kepake buat siapa Ji? Buat anak, buat pasangan kita, laki ke suami, bukan laki ke istri, istri ke suami. Dah itu aja deh, buat saudara, buat keponakan. Oh bisa keponakan, tes dulu coba keponakan. Keponakan ini anaknya kakak ya. Kan dia kan Pak baru keluar sekolah ya Pak ya, keluar sekolah. Nah dia pengennya kerjanya di mining pertambangan kan harus yang maksudnya yang pengalaman ya kan. Nah dia ngomong katanya kan dekatnya sama saya anak keponakan tuh ya. Katanya Maci Mama Yosi ya, Maci katanya aku emang pengen kerja di sini, katanya di mana deh, ini mining katanya ini, aduh jadi mining, kamu baru keluar sekolah pengen di mining, iya katanya aku pengen di sini katanya gitu, ya udah deh, udah bisa, jadi mamanya kan nggak kurang percaya kalau aku kasih tahu, mamanya kurang percaya, jadi tantenya bibinya yang selangkangin dia, gitu, jadi kalau misalkan ada deh sini dia datang deh ke sini ke Maci, iya. Aku selangkangin terima maunya di mana kerja di sini, ada 2 kan perusahaan ya kerja mining itu 2. Nah 2 perusahaan itu aku bilang keterima semua, pasti keterima. Usapin aja mukanya, apaan sih masih udah dia mati doain cuma itu selangkangin udah gitu Bu, 2 perusahaan itu menerima tuh, makanya dia bingung masih Elang bingung yang mana ya yang mau diterima katanya. Ya terserah Elang gitu namanya Elang ya. Ya terserah Elang mau yang mana, jadi itu dia mau diterimanya, dua-duanya keterima. tepuk tangan. Itu anak saya juga Pak, dia kan baru keluar sekolah, karena aku pengen kuliah, tapi sekarang mau leha-leha dulu dikit, kerja serabutan lah gitu, nanti baru kuliah, istirahat lah pagi udah sekolah mungkin pengen istirahat dulu setahun baru kuliah kan gitu. Nah pengen kerja, udah gitu setiap hari diselangkangin, aku bilang gini Pak Ji, kerja tanpa di interview, tanpa maksudnya kan kalau kerja kayak gitu kan harus ada white card, ada ininya lah maksudnya tuh sertifikat kerja di situ tuh ya, nggak mudah gitu kerja di situ, nggak di interview, nggak ditanya apa-apa. Kenapa orang-orang yang lain ditanyain tuh white card apa? Anak saya emang nggak Pak Haji, nggak ditanyain, nggak di interview tuh kan, nggak di interview masuk kerja. Bagaimana? Kerja seenaknya Pak Haji, kayak harusnya kan dia yang nanya ya Pak ada kerjaan nggak, ada ini kan harusnya gitu. Gimana nggak? Bosnya nanya ke dia, Boni katanya kamu mau kerja nggak hari ini? Bagaimana? Wow. Kamu mau kerja nggak hari ini? Katanya. Udah gitu anak nanti aja lah bos, nanti hari Jumat, jadi kayak perusahaan dia sendiri. Saya tahu. Gitu. Pada Australia ya. Makanya dia bilang, Mah, kalau mau kerja nih, Mah, kadang-kadang lupa ya, maksudnya, Mah, ini selangkangin dulu katanya. Selangkangin dulu katanya. Oh ya udah iya, selangkangin, Pak Haji. Gaji beda lagi, orang-orang dikeluarin, dia mah enggak dikeluarin, gitu. Udah lancar aja pokoknya mah, lancar. Betul dong. Wow. Ini bisa dipraktekin ibu-ibu ke anak, bapak ke anak, ibu ke suami, ibu ke keponakan, bebas. Lanjut. Ya, nah yang lainnya lagi, yang ini ya, yang di Mekah ya Pak Haji? Ya, di Mekah. Ya, kemarin itu kan umroh, nyampe ini apa, pas di Madinah nggak maaf ya ngomongnya ya, maksudnya head kan ya. Nah dari Madinah ke Mekah nyampe tuh jam 10 malam, jadi harus langsung umroh ya. Udah gitu pas lihat, aduh head dong ya, head. Nah untung Pak Haji kan waktu itu ngasih centong saya sebenarnya kan orang kalau mau umroh ke Mekah biasanya kan ngasih sangu apa, ini saya Jimbe ngasih sangu centong. Saya centongin itu perut, saya bilang gini, stop itu head. Maksudnya saya kesedihan untuk ibadahnya, maksudnya ya Allah lancarin ibadahku ya Allah, pasti lancar. Stop men, stop Bu, tepuk tangan. Stop, udah itu jalanin dulu umroh, dia tawaf sahih semua, udah selesai semua, mau sholat subuh, dilihat head lagi Bu, mungkin dari Allah udah istirahat bobo, sampai nggak tahu bobo dulu mungkin ya, jadi sholatkan dulu karena head lagi. Nah udah gitu umroh yang kedua, head lagi nih keluar lagi, aduh jadi mana ini head lagi. Nah centongin lagi, saya bilang stop ya, maksudnya ya pijak, bilang stop lagi Bu, tepuk tangan dong. Jadi saya kerjain 2 umroh ya, stop udah selesai umroh, head lagi, jadi bobo lagi. Tepuk tangan dong, semangat dong, luar biasa.
bisa diambil pakai centong. Udah gitu kakak saya dari Madinah ke Mekah kan ya Pak. Kopernya tuh udah di set Pak, itu apa kodenya 000000 ya maksudnya. Nah udah nyampe Mekah jam 10 kan harus umroh nih, dia bingung katanya, dia ini gimana ini katanya, ini kok gak bisa dibuka, gak bisa dibuka ini koper gitu, gak bisa dibuka. Kenapa? Semua kan udah nunggu, udah mau umroh kan ya, itu koper gak bisa dibuka. Udah gitu, gimana nih caranya supaya buka? Oh iya ada centongnya bu. Selain centongnya dia disenongnya dijam dulu. Dari Allah, kita semua ini karena dosa-dosaku atau karena dosa kakakku. Oh maaf karena dosa-dosaku ya Allah. Hamba kesiniku untuk itu menjemput panggilan Allah dari kamu Allah kayak untuk beribadah. Saya bilang lancarkan ya Allah, pasti buka ini koper, pasti bisa umroh, pasti buka. Saya itu tuh apa di lagi kodenya. Kenapa kok ini menjadi 01? Buka dong. Wow. Kok bisa kebuka? Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah kebuka, wajib kebuka langsung gitu mah. Berarti bapak kalau alat kelamin istri nggak bisa kebuka disentongin. Lah, langsung terbuka ya. Udah tahu ini kan? Belum. Maklum deh mbak, kami juga ilmu waras. Koper aja yang kegembok bisa kebuka. Koper, apalagi alat kelamin istri. Kan dia kadang kalau kita nggak ngasih duit banyak, kadang kan dia suka ngempit. Kalau memang bapak dan ibu memang duitnya suami belum ada, bapak saya kasih centong, tepoknya itu alat kelamin istri. Kalau lagi tidur, buka. Kan langsung plak. Coba dong. Biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk ya. Ayo ibu duduk nggak apa-apa, ntar dapat diri ya, nggak apa-apa, duduk aja ya. Ayo lanjut. Dan itu urusan yang sama asuransi itu Pak. Oh iya, coba deketin. Iya maksudnya kan asuransi kan nggak mau bayar tuh Pak. Ya. Saya nggak kerja udah itu nggak mau bayar, udah operasi juga dia nggak mau bayar ya. Nah udah itu sedekahin aja, setelah itu asuransi bayar semua, payment semuanya, pokoknya semua treatment apa bayar semuanya. Alhamdulillah lancar gitu, maksudnya berkat sedekah ya, berkat sedekah dilancarin semuanya dibayar gitu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi yakini aja yang kuat jadi yakin aja, punya keyakinan itu. Yakinnya harus tingkat dewa. Jadi yakin di atasnya yakin, namanya yakinnya tingkat dewa. Kalau bapaknya dulu cuma yakin doang, kayaknya saya mundurkan diri deh dari sini. Saya nggak mau. Kalau yakin doang, saya nggak mau. Saya punya harus yakin di tingkat dewa. Yang di Australia aja bisa, maksudnya di Indonesia nggak bisa. Padahal kan belum ketemu Pak Haji juga. Belum pernah ketemu. Belum ketemu gitu. Sedekah dia maksudnya kalau misalnya dipikir-pikir ketemu Pak Haji dia maksudnya ini benar atau enggak kan gitu. Saya mah yakin aja, udah yakin pasti lancar bener sih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Ini udah ketemu berapa kali? Ini udah ketemu berapa kali? Kalau saya mah lihat bapak dan ibu nggak bosan. Yang bosan kan ini saya. Kabur apa? Ini belum pernah ketemu. Baru ketemu kemarin di Lamoda ya. Makanya kalau bapak dan ibu nggak terkabul, sayang bu. Udah tinggal nyimak, terus praktek, terus terkabul. Jangan japri, belum sempat dijawab. Mutung. Jangan, kalau memang belum dijawab maklum dah, nanti pasti dijawab. Tapi minimal yakinnya dulu, bisa? Bisa ya, lanjut mbak. Udah gitu saya tinggal di Australia itu jadi gini Pak Haji, kan ada temen yang kakinya maksudnya nggak bisa jalan. Kadang-kadang kan maksudnya malu juga ya Pak Haji kalau misalkan mau niatnya bantu, tapi kalau nggak frekuensi kan maksudnya itu aja ya. Apalagi pakai centong, anak itu pakai centong kan ya. Nah saya beraniin aja, dia kan nggak bisa jalan tuh. Saya bilang gini, mau nggak di ini pakai centong? Udahlah, yang penting mah sembuh aja. Dia bilang gitu. Udah tuh dia katanya. Udah umur berapa itu? Mau 70 lah ya Pak Haji. Tapi masih kerja gitu, maksudnya dia kerja kan supaya bisa kerja. Cina saya ini kaki nggak bisa jalan ya udah saya centongin Pak Haji. Pertama kan dia nggak bisa jalan Pak Haji, saya centongin dicentongin kerja dia sembuh Pak Haji. Total kan kata Pak Haji dulu kan ngerjain puasa daun kan ya. Jadi saya sehari puasa selama 5 bulan ya, saya sehari puasa sebentar. Jadi dia tuh tiap hari ngasih makanan untuk buka puasa. Singkong itu jadi sama istrinya juga, anak istrinya ada masalah juga katanya, kayak
itulah ada kiriman-kiriman itu Pak Haji. Ya, kiriman begitu. Saya udah itu dikasih tahu pakai itu aja kobokan Ya. sama cawi-cawi pakai cancur Pak Haji. Ya. Dia pas pertama ya itu dicawi-cawi katanya ya di rumahnya keluar asap Pak Haji. Keluar asap? Keluar asap di rumahnya juga. Nah kedua setiap hari pasti komunikasi kedua hari itu. Pas mau ke 9 keluar ulang dong di kemaluannya Pak Haji. Keluar ulang dari kemaluannya. Iya. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Oh Yosi katanya terima kasih apa sekarang udah agak ini katanya Enakan, entengan. tapi katanya aneh itu ular keluar katanya dari kemaluan gua katanya gitu. Oh gitu iya tapi sekarang udah enakan katanya dia dari mana itu ilmu ya dari guru saya Pak Haji Dwi dan itu kemarin kita bilang ya Yosi nanti kalau ketemu Pak Haji bilang terima kasih gitu. Tepuk tangan dong. Wow. Ketemu belum? Belum. Japrian belum? Belum, udah ada teman saya kan di Australia ke Jakarta, mamanya tuh lumpuh Pak, Ya. lumpuh kakinya. Udah gitu kalau di Australia kan udah jam 6 pagi ya. Kalau di sini jam 2 Pak, kan beda 4 jam ya, jam 2 malam telepon ke saya. Ya. Katanya Yosi tolong dong, katanya ini mama aku kakinya dia nangis Pak. Ya. Nangis malam-malam tuh karena sakit kali ya. Ya. Nah, aku bilang ini ada sentong nggak? Ada. Katanya udah sok ambil sentongnya. Jadi aku doa tuh di handphone, cuma di handphone doang. Di centongnya tuh mamanya Pak kakinya sembuh, makanya dia bilang ini ilmu tuh gak waras tapi kok Hasilnya waras. oh iya Tepuk tangan dong. Wow. Gila. kemarin itu minta kalau gini Dosi katanya mama mau jual rumah katanya pengennya 9M lah ya maksudnya gitu. Gimana caranya supaya laku katanya gitu. Ya kasih tahu aja ilmu Pak Haji ya. Iya. Kawin pakai gitu Iya. kali itu ya. Aku Pak Haji Laku. Tepuk tangan dong. Wow. Itu buat teman-teman yang misalnya properti bisa dipraktekin. kan kata Pak Haji maksudnya kan saya mah nggak ini ya Pak Haji maksudnya tuh minta gitu enggak ya gitu. Enggak. 5. Maksudnya dia kan cair gitu Ya. minta Komisi. enggak saya mah enggak Kalau ini mah pada minta komisi. Ini aja minta uang denger nih. itu makanya anak tuh bilang Dosi katanya ini mama udah laku rumahnya katanya gitu ya mungkin dia nanya mau apa gitu kali ya enggak udah saya enggak mau usah udah kalau misalkan terkabul juga kata Pak Haji punya poin di Ya, kabungan 1 poin di akhirat yang kita kejar gitu. Jadi itu aja jadi di kosan itu saya gitu aja Pak Haji Iya. itu pakai ilmu Pak Haji maksudnya Iya, yang iya. minta mah Allah ya Pak Haji Minta ke Allah. hasilnya dia ilmu Pak Haji sentong gitu Iya. gitu Selangkangan. selangkangan Apa gitu? Cancung. kancur ya benar ya Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu belum dengar ilmu pamungkasnya RTI. Gosok muka pakai celana dalam bekas pakai. Ya, tepuk tangan dong. Ya, Bapak. kalau mau tidur kan doa dulu ya Bu ya doa tapi setelah doa baru cancur ya maksudnya itu diusapin aja sedikit ke muka ya 99 terus aku ke muka gitu ya itu 99 bangun tidur juga diusapin 99 ya iya 99 diusapin Sambil ngomong apa? Mungkin pengen nggak apa-apa. ajarnya terserah ya maksudnya mau apa aja kan ya gitu iya 99 Asmaul Husna, Asmaul Husna 99 kali. kepada sama mintanya lancar semua orang itu maksudnya memberikan kebaikan, kelancaran, kemudahan itulah maksudnya gitu itu aja Ibu apa aja, misalkan ibu saya Ji, gue tugasnya tukang pijit lulur. Ya udah, semua yang saya pijit semuanya ngasih duit seisi dompet. Semua. Tinggal dia habis pijit pulang diamuk sama orang rumah. Papa mana isi dompetnya? Oh ya dikasih ke tukang pijitan. Bebas Bu, mau apa? Suami saya tiap hari ngasih 5 juta. Misal istri saya apa bebas, mantu saya apa bebas, sesuai dengan hajat. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur, bebas. hajatnya apa aja Ji, gua kan kalau mau mandi suka buka celana. Boleh nggak kalau mau mandi gua gosok lagi jadi sekali 3 kali? Boleh, boleh. Ini Mbak Yosi nggak pakai lulur, nggak pakai krim malam, nggak pakai krim siang, nggak pakai krim pagi, betul? cancur Cantik. Coba jangan dong. Iya, nggak pakai krim malam ya, nggak pakai krim siang ya. keren siapa ya Pak cancur Oh iya. Tepuk tangan dong, sekali lagi dong. Wah, luar biasa. Semangat, semangat.
Pak Haji. Terus ada lagi nggak pengalaman praktek RDAI? Satu lagi apa? Dua lagi Pak Haji. Oh, dua lagi. Tepuk tangan dong. Semangat. Boleh daripada dulu. Semangat. Pak Haji kemarin kan ikut yang di EON ya Pak Haji ya. Oh iya, di Emo, sentul. Itu saya ajak keponakan juga ya. Jadi kemarin kita tuh ada anak yatim di Eon. Yatim apa kemarin? Nonton atau apa ya kemarin? Main-main. Sama berenang ya. Main ya, berenang mandiri, yatim kurung. Jadi saya nyolong star di saat anak-anak yatim lagi seneng-seneng, terus kita ijab. Saya bilang sama Mbak Yosi, Mbak datang Mbak, ini rata-rata hampir 100% ijab sama yatim kurung terkabul. Nah, Mbak Yosi berangkat tuh sama dua keponakan ya. Ya. Coba cerita Mbak. Nah, saya kan udah ijab ya Pak dengan hajat saya. Dan itu saya ijabin Pak, bolehkah saya ijab buat keponakan saya sama adik saya? Ya. Pak Haji ya boleh katanya. Dan itu saya ini ijabin tuh keponakan, saya bilang dapat kerjaan. Kan dia belum dapat kerjaan tuh sekarang karena kopi dia punya. Nah, saya bilang pasti dapat kerjaan, gajinya besar, udah itu dekat, saya bilang gitu ya, pasti dilancarkan, dipermudah. Pulang dari sana paginya dapat panggilan, diterima. Tepuk tangan dong. Ini kan yang ngelamar ada berapa orang gitu ya, yang diterima dia doang, langsung. Saya tuh ngomong ke dia, nanti kalau misalkan bilangnya ke saya tuh Maci ya, nanti Maci kalau misalkan pulang ke kosan kamu kerja, nanti liatin aja kamu kerja, udah gitu. Bener, pulang dari EON paginya langsung ada panggilan Pak Haji, ada panggilan langsung diterima. Udah gitu kerjanya katanya jangan dulu sekarang, nanti katanya tanggal 10 ya saya udah pulang kan, bener katanya kerja. Oh iya, tepuk tangan dong. Dia kan sekarang itu apa supir kemarin itu maksudnya masih butuh dia kan, bener Pak, diterima. Diterima langsung dapat kerjaan gitu maksudnya. Ya, kemarin itu kan saya nginep tuh di rumah ponakan. Udah ya maksudnya tuh dia kan pakai itu tuh jet pump. Mau mandi, si jet pump tuh itu Pak nggak keluar airnya. Udah ya, mau sholat kan ya. Udah gitu, ya udah tuh pakai centong. Kan namanya pahmi ya, pahmi. Pakai centong deh itu jet pumpnya centongin. Dicentongin sama dia nggak keluar nih Pak Haji. Wah ini mah harus gua. Ini mah harus aku. Ya udah lah, ini aja dicentongin. Pasti keluar di Jawa. Sudah saya mau sholat nih, mau mandi, mau sholat pasti keluar di air. Centongin, keluar Pak Haji. Itu si jet pump kayak gitu. Aku dia juga, masih punya airnya doang ya. Ya udah, saya keluar. Langsung keluar air itu Pak Haji. Pokoknya banyak lah keajaibannya ya pakai ilmu Pak Haji. Pokoknya banyak. Saya di Australia juga maksudnya yang sakit-sakit itu sembuh gitu maksudnya ya. Udah suami juga Pak Haji nih, dia ngorek-ngorekin gini nih kuping sampai berdarah nggak bisa dengar dong. Bisa dengar karena dia aduh dia kan ngomong kan suka suamin gitu. Wah katanya ini di mana saya kerja, jadi kuping katanya ini di mana udah berdarah gitu ya, nggak bisa kerja di mana. Dia udah sini, itu habis tahajud saya Pak Haji, dia baru pulang aja. Habis tahajud saya centongin saya sembuh. Padahal udah keluar darah tuh ya, kayaknya genangannya kali ya, pecah kali ya. Nah dicentongin, saya bilang tunggu dah 10 menit, ya ditunggu nih yang ada. Pas itu bisa dengar katanya. Tepuk tangan dong. Udah mau dulu lagi, wudhu lagi. Jadi sekarang percaya, jadi percaya juga sama agama saya tadi jadi percaya juga, jadi lebih inilah maksudnya, itu maksudnya lebih percaya dia kan orang itu maksudnya pengalaman kurang dia. Alhamdulillah jadi dia lebih percaya banget itu maksudnya. Alhamdulillah Pak Haji. Pokoknya berbeda setelah ketemu, maksudnya ini ketemu dengan YouTube-nya Pak Haji RDAY. Alhamdulillah kehidupan saya berbeda. Berbeda pokoknya. Padahal nggak kerja, makanya kan saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus kerja, ikut multi level marketing, ikut investasi sana, jualan sono, jualan sini. Udah aja praktekin ilmu RDAI aja. Nanti suapin makan kata Pak Haji. Kalau misalkan pengen uang banyak, muliakanlah suami. Udah. Jadi pagi-pagi kalau mau makan, tepuk tangan. Ini tepuk tangan paling gede bapak-bapak. Bukunya cetikin pagi, cetikin bukunya. Udah gitu mandi, kalau mau mandi nih. Saya sih tuh mandiin dia, kemarin sih katanya mau mandiin gua, katanya mau tidak apa-apa, saya ngapain udah dia aku mandiin. Gua mandiin, gitu. Pokoknya diurus aja. Gitu makanya apalagi pokoknya diurusin aja. Gitu Pak Haji.
Kalau misalkan itu apa tetap aja harus minta ya ke suami. Saya suka ngomong for blessing misalnya. Mau blessing, kalau bilang mau blessing, ayo blessing. Apa tuh kalau diterjemahin bahasa Indonesia? Bapak cantik. Oh, Bobo cantik. Apa? Apa? Jadi kan tetap aja sih ngomong duluan aja. Soalnya ini kan bapak-bapak kan ada yang dari desa nggak tahu. Jadi kita blessing. Blessing kan kita blessing dulu lah. Jadi minta duluan langsung gitu. Lupa langsung minta ya. Gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Mandiin, makanya kita Pak Haji. Jadi diulangi lagi biar ibu-ibu ngeh ke suaminya. Bapak jangan banyak nuntut, karena kan suaminya juga nggak nuntut. Tapi yang action istrinya. Coba gimana kalau mau mbaknya kok berani praktekin ilmu mandiin suami, gimana ceritanya? Kan datang dari YouTube Haji. Ya. Harus maksudnya kalau misalkan kan nggak kerja Haji, Ya. nggak ada income, ya ada suami kan dulu kerja, oke lah dari suami ya Pak Haji. Ya. Nah, saya kan nggak ada income sendiri kan maksudnya ya nggak ya udah kan nurutin aja untuk Pak Haji, muliain suami, ya nggak, muliain suami, mandiin, Ya. ini apa maksudnya tuh kalau misalkan mau makan suapin, tiap hari saya suapin Pak Haji. Ya. Terus ada saya tuh yang tahu tiap hari saya suapin, makannya disuapin, mandiin gitu, blessing diblessingin. blessingin Pak Haji gitu. Jadi ya gitu, makanya dia tinggalin sekarang aja udah poin terus Pak Haji. Katanya kamu jangan stay di sana, stay di sini enggak lah bukan. Seperti itu, jadi ketakutan lah Pak Haji gitu. Karena kan biasa diurus Pak Haji, biasa diurus tiap hari kan maksudnya suapin, apain, dan sekarang nggak ada kan. Aku bilang ini, kamu ditinggalin 3 minggu pasti urus. Kamu kan gede suamiku ya Bu. Karena apa? Ya itu disuapin terus makan. Dulu kan nggak ada yang ngurusin kan. Dia pernah punya ini pagi apa ada mantannya lah dulu. Tapi dia bilang katanya dia yang harus ngasih istri gitu. Nggak nikah ya di sana kan kebanyakan ya apa ya Pak Haji ya nggak nikah gitu maksudnya. Tapi baru gitu ya maksudnya. Dia bilang dia yang harus ngasih itu, ngasih makanan, ngasih minuman gitu. Karena apa? Kalau di Australia itu kan perempuan princess Pak Haji. Perempuan tuh princess, mau benar mau salah benar terus Pak Haji. Kalau saya dibalik, kalau bilang kalau di agama aku ya suami itu nomor 1. Aku bilang makanya dia bagus kok. Aneh kan maksudnya agama iya ada gitu iya. Kalau di agama aku tuh suami itu nomor 1. Aku bilang makanya muliain dia gitu mas. Ngurus itu. Kalau di sana laki yang ngurus pasti kasih minum, kasih kopi pagi-pagi mereka laki lah Pak Haji. Oke. Gitu. Kalau ini kan balik aku yang ngurusin dia. Nah, ibu bisa nggak ke orang rumah? Oh, jawabnya nggak serempak. Maksud saya kalau ibu biar bapaknya nggak disuapin, kasih onde-onde aja. Onde-onde, cireng aja. Jadi banyak luar biasa ya, mandiin suami udah, nyelakamin udah, nyuapin udah, pelecetin alat kelaminnya suami udah, gosok gigi udah. Wow. Ibu udah belum praktekin seperti Mbak Yosi? Ya belum. Bu, harus mau Bu, harus mau. Kalau ibu mau seperti Mbak Yosi, uangnya datang sendiri. Tapi kalau mbaknya nggak mau, nggak apa-apa, yang bisa aja dulu. Tapi kan saya udah bawain testimoninya. Kalau Mbak Yosi bisa, ibu dan bapak juga harus bisa. Kalau bapak ngomong ke istrinya, takutnya istrinya nggak percaya, tolong disetelin YouTube-nya RDIY. Dahsyatnya mandiin suami. Saya nggak setuju suami mandiin istri, saya nggak setuju. Hampir 100% pasien saya yang mandiin istrinya pasti cerai. Iya pasti cerai. Karena kan dia pada saat mandiin kan dia lihat alat kelamin istrinya kok beda sama embe. Akhirnya dia pilih cari yang embe. Tapi kalau perempuan lihat suami, alat kelamin suami, dia nerima aja. Tapi benar saya tanyakan tamu saya, dia selalu dimandiin sama suaminya.
Pernikahan yang pertama hanya awet setahun 3 bulan, anak 1 perempuan. Sekarang anaknya udah umur 27 tahun, perempuan. Pernikahan yang kedua mewah, di hotel, mandiin istrinya juga, maksudnya selalu dimandiin. Cerai juga, perkawinan cuma 6 bulan. Sayang, nah di pernikahan yang ketiga dia langgar, udah berjalan 5 tahun. Apa yang dilakukan? Mandiin suaminya setiap hari, makanin disuapin tiap hari. Kalau mau pipis, istrinya nungguin sebelah yang nyengokin alat kelaminnya. Terakhir, kalau suaminya mau ke Jakarta, yang nyupir supirnya, sebelah kiri putrinya umur 27 tahun, 26 tahun, 27 tahun, lawyer, pengacara. Yang di belakang istrinya nenengin suaminya di dalam mobil. Jadi selama berangkat itu suaminya dinenengin di mobilnya. Coba bayangin, nenengnya di mobil, luar biasa. Tapi resikonya kalau ada polisi tidur, ini sontak. Tetap neneng. Ibu mau tahu? Saya tanya tadi, bahkan suaminya pasien, anaknya pasien, supirnya pasien, istrinya pasien. Jadi berempat tuh pasien kita. Rumahnya 1000 meter. Saya tanya, Mbak, sekarang per bulan dapat berapa dari suami tercinta? 200 juta per bulan. Itu hanya uang resikonya aja. Di luar dia belanja ke supermarket, di luar dia beli emas, di luar dia beli parfum, Coco Chanel, di luar dia beli kosmetik, lamer, di luar itu kalau dia ke Plaza Indonesia. Hanya resiko dapatnya 200 juta. Nah, kalau tamu saya bisa, ibu dan bapak juga harus bisa. Bisa? Jangan mandiin suami hanya dapat 200 juta per bulan. Jangan, itu pasti. Yang penting mandiin karena Allah. Melecetin alat kelaminnya suami karena Allah. Nyuapin karena Allah. Pokoknya niatnya karena Allah. Bisa? Kamu saya bisa, Mbak Yosi bisa, masa yang ada di ruangan nggak bisa? Kalau harus ikut multi level marketing saya nggak setuju, karena tamu saya dia tidak kerja istrinya. Jadi kalau udah kerja gimana? Ya nggak apa-apa, yang udah kerja mah nggak apa-apa. Ini maksud saya nggak usah ngoyo. Dia tuh hanya main HP di kamar berserta putrinya, main sama anaknya. Coba praktekin, bisa? Harus bisa dong. Ada tambahan lagi nggak Mbak Yosi? Punya kucing Pak Haji. Oh iya, coba bukan dong, kucing. Iya, kucing Persia ya, ada kucing Persia, ada domestik. Nah, yang kucing Persia itu sakit Bu, sakit muntah-muntah ya, muntah-muntah udah itu diare juga ya. Nah, aduh bingung, ini harus kan dari malam ya Pak Haji, muntah, udah itu BH gitu loh, masih aduh gimana? Dan itu Pak Haji, aku ini aja kepalanya, cancutin saya buka, cancut. Nah, si kucing kan memang biasa tidur sama saya kan di kamarnya. Jadi di sini nih, saya cancutin kepalanya, dipotoin tuh ada di biar bukti ya, biar bukti saya fotoin. Di ini apa dicantutin aja kepalanya, diem kucing, nggak maksudnya nggak bisa, nggak diem kayak yang tenang gitu ya. Jadi pas pagi-pagi langsung jalan, langsung nggak muntah-muntah lagi. Wow, benar dong. Ini kan tadi saya baca nih HP-nya yang ada di ruangan bapak-bapak. Pak Haji, boleh nggak saya pesen cancut Mbak Yos? Dimanjin. Enggak bapak-bapak, masih kali ibu mah enggak ya? Gitu. Makanya kucing pakai cancut aja. Iya. Udah kakak kena ini kan apa sih namanya itu angin duduk Pak Haji. Angin duduk. Kena angin duduk. Saya kan di Australia Pak Haji. Ya. Kakak kan di sini kan di Purwakarta ya. Di Purwakarta dia kena angin duduk Pak Haji. Ada kabar difotoin dia jatuh gitu, maksudnya kena angin duduk. Udah duduk. Gimana nih cara supaya ngobrol sama dia ya? Dibawa ke rumah sakit. Dokter juga udah bilang katanya ini kalau ini nggak pasti lewat nih. Karena angin duduk Bu ya, angin duduk. Nah udah gitu saya hijab Pak Haji, pasti bisa nelfon, pasti bisa menghubungi. Nah diangkat sama istrinya nih ya, udah nyampe rumah, udah lemes katanya, udah apa namanya tuh kayak yang keluar katanya. Nah udah gitu saya bisa tuh ditelepon, kata saya gini, ada centong nggak? Itu kakak udah mana kakak dia udah ngomong nih, aduh katanya Yosi maafin ya, katanya akan mungkin ayah maksudnya katanya kalau misalkan ada dosa, kalau misalkan ada dosa katanya maafin, jadi kayak udah mau Lepas. lepas gitu Pak Haji. Nah udah gitu saya bilang ini, ada centong nggak ke istrinya? Ada centong nggak? Aduh nggak punya, ada juga yang plastik, pinjamnya ke tetangga, gitu. Untungnya ada aja di tetangga. Nah udah gitu saya doain di HP, di ini lewat HP, saya di Australia.
kakak di Purwakarta kan. Nah dicentongin Pak Haji, saya doa ya masuk hijab, sembuh. Centongin seluruh tubuh dari kepala sampai ini ya. Udah gitu kan Pak Haji, bobo, dia bobo lihat. Udah gitu kata saya, nanti pas bobo kepalanya di ini, Bobo, cancutin. Nah jempolnya dicangcutin juga tahu. Ya, diikat cancut jempolnya. Jempolnya diikat. Pagi-pagi udah merokok Pak Haji, Wow. makanya dia sebut saya apa coba? Ibu Haji Centong. Haji Centong. Itu lagi itu gue bercandain Pak Haji. Haji Centong gitu. Sembuh Pak Haji. Itu kakak bisa ngerokok, video call pagi-pagi kita aja gimana tuh ya? Pas video call ngerokok. Apa kata itu? Sembuh. Gitu maksudnya itu gara-gara itu doang. Dicentongin sama itu tuh cancut. Cancut taruh di kepala. Sama itu tuh jempolnya. Jempolnya diikat pakai celana dalam. Gitu. Bukan dong, sekali lagi dong. Australia. Praktekin hanya telepon dari Australia ke Purwakarta. Padahal cuma lewat telepon ya. Iya. Dan ada lagi anak sakit gigi Pak Haji. Sakit gigi. Dia kan kurang percaya ya sama ilmu. Mama ini musik mama. Udah nggak usah musik-musikan sakit gigi nih dia. Gak bisa bobo kan. Nih harus nurut sama mama. Jempol kamu masukin ke liang pipis kamu, tempel 9 kali. Ijab, dia kan udah tahu ijab ya, udah dikasih tahu. Nanti tempelin ke ini gigi yang bolong. Di ini tidur pagi-pagi tuh. Nah sekarang udah kerasa ya, udah sembuh sekarang. Ya mana ini itu cuma digini doang. Jangan lah. Ilmu nggak waras RDAE. Dia bilang gitu, ini apa yang mungkin nggak waras emang ya? Tapi kok bener kan tempelin doang Pak Haji, pakai Tangan kanan kelamin, tempelin di gigi yang sakit atau gusi yang sakit, lubang pipis. Kita tempelin 9 kali, Ya. semua tempelin ke gigi yang sakit tuh. Ya, itu kalau yang perempuan, kalau yang laki juga bisa Pak, tempelin ke lubang pipis, lubangnya. Itu laki-laki Pak Haji. Oh laki, Saya laki. Oh ya, perempuan juga bisa. Perempuan kalau pakai enak, tapi jangan kenakan. Ya. Bangga pokoknya aduh banyak sekali Pak Haji. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ayah dipraktekin di Australia. Iya, makanya pas kemarin umroh datang sini mau terima kasih sama Pak Haji. Jadi umroh tanggal 5, tanggal 1 saya langsung SMS Pak Haji, saya pengen ketemu Pak Haji. Saya mau berterima kasih dengan ilmunya, ya, maksudnya udah dikerjain semuanya terkabul gitu, maksudnya gitu Pak Haji. Iya. Itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAE dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.